Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Tour Planning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanuar Prasetyo Kurniawan dengan NIM 173221134 dan saya berkelas di 7D. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai presentasinya. Untuk kegiatan operasional, setelah saya menjemput wisatawan di Bandara di Sumarmo, saya langsung mengunjungi Taman Balekambang untuk melihat pemandangan. Selanjutnya ke Keraton Surakarta. Setelah puas mengunjungi Keraton Surakarta, saya berniat untuk makan di warung makan Selat Mbak Lies dengan wisatawan. Setelah selesai makan, menuju Pasar Gede untuk membeli oleh-oleh khusus daerah Solo, kemudian menuju Solo Madu, dan wisata terakhir menuju Taman Pelangi untuk foto-foto. Setelah itu saya mengantarkan wisatawan menuju Hotel Ina Garuda dan perjalanan paket wisata 1 hari selama di Solo selesai. Untuk perencanaan sendiri, destinasi wisata yang saya pilih tadi antara lain Taman Balekambang, Keraton Surakarta, Pasar Gede, Solo Madu, dan Taman Pelangi. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih destinasi tersebut. Pertama, Taman Balekambang merupakan kayak taman yang tidak cukup indah dan tenang sehingga wisatawan dapat bernostalgia. Lalu kemudian Keraton Surakarta. Kenapa saya memilih Keraton Surakarta? Karena Keraton Surakarta sendiri sudah menjadi ikon destinasi wisata wajib untuk orang-orang yang berwisata ke Solo, khususnya orang yang ingin bernostalgia di Solo. Selanjutnya saya memilih Pasar Gede. Pasar Gede ini saya pilih untuk memberikan waktu pada wisatawan untuk membeli semacam oleh-oleh khas dari Solo, baik itu baju, sepatu, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya destinasi yang saya pilih adalah Solo Madu. Kenapa saya memilih Solo Madu? Karena sebelum tahun 2014 Solo Madu itu merupakan pabrik gula yang sudah ditinggalkan. Jadi saya memilih masukkan ini supaya apabila wisatawan tersebut merupakan generasi 20 ke bawah yang pernah tinggal di Solo dapat bernostalgia mengenai kondisi pas pabrik gula Solo Madu sebelum dan sudah menjadi Solo Madu. Dan destinasi wisata terakhir yang saya pilih adalah Taman Pelangi. Taman Pelangi ini saya hanya tambahan untuk menambah kegiatan wisatawan dalam paket wisata ini. Lalu untuk transportasi sendiri, saya memilih mobil jenis Wuling Cortex, sebab berdasarkan tugas yang Ibu berikan, wisatawan yang akan memesan hanyalah 1 orang, sehingga mobil ini cocok karena memiliki bagasi yang luas, sehingga apabila memiliki barang-barang yang banyak dapat dimasukkan semua. Kemudian F&B ini saya pilih yaitu warung makan Selat Mbak Lies, sebab warung makan ini memiliki berbagai jenis makanan yang jadi khas Solo, dan mungkin untuk beberapa daerah tidak dimiliki, sehingga sangat cocok untuk bernostalgia, untuk tema nostalgia ini.
Selanjutnya untuk kegiatan evaluasi setelah saya selesai untuk melakukan paket wisata yang saya berikan pada wisatawan, saya akan memberikan pertanyaan atau angket berupa pertanyaan mengenai kenyamanan transportasi, destinasi yang dituju, terus urutan dalam destinasi perjalanan, dan keluhan terkait kondisi destinasi wisata. Kenyamanan pada transportasi ini sendiri bisa berkaitan dengan kondisi mobil, kursi jok mobil, AC ataupun bagasinya. Lalu untuk destinasi ini saya tanyakan kepada wisatawan apakah menurutnya sesuai dengan ekspektasi yang bertema nostalgia ini, sebab menurut saya sendiri ada satu atau beberapa destinasi yang mungkin tidak cocok, sehingga ini mungkin bisa saya apabila saya membuat destinasi wisata yang bertema nostalgia, saya dapat memperbaiki lebih baik lagi. Lalu urutan dalam destinasi wisata perjalanan ini saya tanyakan sebab sebelumnya saya pernah melakukan study tour, dan selama study tour itu saya pernah beberapa kali melewati jalan yang sama, dan itu membuat saya sedikit bosan dalam perjalanan. Jadi saya minta saran atau kritik apabila dalam perjalanan apakah itu jalannya itu tidak membosankan atau gimana gitu. Lalu terakhir adalah keluhan terkait kondisi destinasi wisata. Keluhan ini dapat berupa seperti fasilitas, seperti mungkin sedikit bahasanya sedikit kasar, seperti toilet. Misalnya toiletnya itu nanti kotor atau gimana, rusak. Terus dalam memasuki destinasi wisata tersebut, apakah apabila ingin mengunjungi atraksi yang ada dalam destinasi wisata tersebut, apakah mengenai biaya tambahan atau tidak, sehingga saya dapat memperhitungkan kembali nanti untuk pemilihan paket wisatanya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.